Selamat datang kembali ya di obrolan mendalam kita. Hari ini kita mau coba lihat jejak-jejak yang agak mustahil gitu ya dalam catatan sejarah dan keyakinan manusia. Jejak-jejak yang bikin mikir ya. Iya, mulai dari artefak kuno yang teknologinya itu loh, kok kayaknya maju banget buat zamannya. Betul. Sampai nanti kita bahas asal-usul sihir, terus ada makhluk-makhluk mitologis juga, dan gimana manusia berhubungan sama dunia gaib. Kita coba gali deh, intisari paling menariknya buat Anda apa nih? Oke. Kita akan lihat gimana sih berbagai penemuan, berbagai cerita ini kadang kan beda-beda ya. Iya, sering bertentangan malah. Betul, tapi sama-sama bikin kita penasaran soal masa lalu, soal keyakinan, dan ya batas pemahaman kita itu sebenarnya sampai mana sih? Oke, oke. Kita mulai dari yang sisik dulu ya, yang kelihatan artefak kuno. Pernah dengar peta Piri Reis kan? Awal abad ke-16. Oh iya, peta itu. Katanya itu gambarin Antartika, tapi tanpa es. Nah, itu dia. Padahal Antartika kan baru resmi ditemukan jauh setelah itu. Ratusan tahun. Itu satu. Terus ada lagi mekanisme Antikythera, Yunani kuno. Komputer analog itu ya? Iya, umurnya 2000 tahun. Buat prediksi gerhana, posisi planet, gimana coba mereka bisa bikin itu? Pertanyaan bagus banget. Dan penemuan kayak gini nih, ini benar-benar menantang cara kita mikir soal sejarah teknologi. Maksudnya? Ya, kita kan sering mikir teknologi itu maju terus, lurus gitu. Tapi ini kayak nunjukin ada lompatan, atau mungkin malah ada siklus. Ada pengetahuan maju, terus hilang, terus muncul lagi. Siklus teknologi yang hilang ya? Bisa jadi, kayak Gua Longyear di Tiongkok itu loh. Gua buatan manusia, gede banget, presisi lagi. Sebelum Masehi ya? Iya, sebelum Masehi. Tapi anehnya, nggak ada satupun catatan soal pembangunannya, sama sekali. Waduh, jadi kayak ada bab sejarah yang hilang gitu ya? Persis. Ada kemampuan atau teknologi yang entah kenapa lenyap dari catatan kita. Oke, dari teknologi fisik yang bikin bingung, kita geser dikit nih ke dunia yang nggak kelihatan. Sihir. Nah, ini topik yang selalu menarik. Banyak cerita kan ngaitin sihir sama Nabi Sulaiman. Karena kemampuannya itu, nundukin jin, angin. Betul. Tapi kan Al-Quran jelas bilang beliau bukan penyihir dan nggak kafir. Iya, tapi ada aja kan sumber-sumber lain. Katanya sih dari kalangan Yahudi kuno yang nuduh gitu. Ya, itu interpretasi lain. Terus ada juga kisah Harut dan Marut di Babilonia. Oh ya, yang katanya ngajarin sihir sebagai ujian dari Tuhan. Ini agak membingungkan sih. Ujian gimana maksudnya? Nah, konsep ujian Harut-Marut ini menarik. Jadi, mereka itu ngajarin sihir, tapi sambil ngasih peringatan keras banget. Peringatan apa? Jangan jadi kafir dengan menyalahgunakan ilmu ini. Gitu intinya. Oh, jadi sihirnya sendiri itu potensi untuk menjauhkan dari Tuhan ya? Bisa dibilang begitu dalam konteks cerita itu. Makanya beberapa pandangan teologis, kayak dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu menekankan kalau sihir yang ampuh itu seringkali butuh tindakan kufur. Kufur, mengingkari Tuhan gitu? Ya, semacam itu. Menjauh dari ajaran agama. Katanya, makin jauh, makin manjur sihirnya. Ini kan kebalikan total dari mujizat Nabi, yang justru mendekatkan pada Tuhan. Jadi ada harga spiritual ya? Pantesan kitab Syekh Syams Al-Ma'arif atau Kodeks Gigas itu kontroversial banget. Tepat. Ada yang anggap panduan spiritual, ada yang bilang itu buku sihir berbahaya. Mencerminkan ambiguitasnya itu. Ini juga nyambung ke gagasan izin kauniyah qadariyah, Mbak sih? Yang katanya sesuatu bisa terjadi atas izin Allah, tapi bukan berarti Allah suka. Betul sekali, itu salah satu cara memahaminya. Dalam teologi Islam, sesuatu terjadi sebagai bagian hukum alam atau ujian, walau perbuatannya sendiri nggak diridhoi. Kompleks memang. Oke. Selain sihir, ada juga nih cerita soal makhluk lain. Yang ada sebelum manusia atau barengan sama manusia. Ah iya, soal penghuni bumi sebelum Adam ya. Tradisi Islam kan nyebut jin. Terus ada legenda Nisnas, Hin, Bin. Itu apa lagi tuh? Nisnas itu dari mitologi Arab kuno. Katanya setengah manusia, setengah binatang. Hin dan Bin juga makhluk pra-Adam dalam beberapa tradisi. Terus ada juga kan interpretasi yang lebih modern. Soal Anunnaki, alien yang katanya rekayasa manusia. Oh, teorinya si Jin ya?
Iya, itu gimana tuh dibandingin sama cerita jin atau Nisnas? Ya, interpretasi Anunnaki ini populernya di kalangan penggemar teori Ancient Aliens. Secara akademis atau teologis, biasanya nggak dianggap valid. Oh gitu. Tapi, munculnya teori ini nunjukin pola yang sama sih. Sama kayak mitos Nisnas atau jin, manusia itu selalu berusaha nyari penjelasan soal asal-usulnya, soal kemungkinan ada pendahulu atau entitas lain. Termasuk cerita Ratu Balkis yang ibunya katanya jin. Walau diragukan ya. Iya, kisah Balkis itu sering dianggap Israeliat, cerita dari tradisi luar Islam, dan kesahihannya memang dipertanyakan banyak ulama. Tapi yaitu, menyentuh tema persilangan antar alam lagi. Menarik banget. Nah, terus gimana manusia nyikapin semua ini? Hal-hal goib ini. Responsnya macam-macam ya sepanjang sejarah. Ada yang nyari kan? Kayak yang Faustus itu, yang bikin perjanjian sama iblis demi ilmu. Betul, pencarian kekuatan atau pengetahuan di luar batas. Tapi ada sisi lainnya yang gelap banget. Perburuan penyihir di Eropa itu ya. Iya, abad 15-17. Puluhan ribu orang dieksekusi. Seringkali tuduhannya nggak jelas, cuma karena punya tahi lalat yang dianggap cap iblis. Gila ya. Tipis banget batasnya antara keyakinan, rasa ingin tahu, sama ketakutan massal. Sangat tipis. Di zaman modern, kita lihat ada upaya rasionalisasi. Misalnya, pesulap kayak Deddy Corbuzier dulu kan sering bongkar trik. Oh ya, nunjukin kalau itu cuma ilusi, psikologi. Betul, tapi itu kan nggak otomatis menghapus fakta bahwa keyakinan pada kekuatan supranatural, baik atau jahat, itu tetap kuat banget dalam sejarah manusia. Jadi tetap ada pertanyaan ya, mana batas antara iman, tipuan, psikologi? Dan kemungkinan adanya realitas lain yang memang belum kita pahami sepenuhnya. Selalu jadi pertanyaan itu. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih dari semua obrolan kita, apa ya kesimpulannya? Kita kayak lihat garis yang tipis banget ya, antara sejarah yang tercatat sama misteri, antara teknologi canggih zaman dulu sama sihir, antara iman yang kuat sama histeria massa. Mungkin pelajaran utamanya itu pengingat ya, bahwa pengetahuan itu, entah itu teknologi kuno, pemahaman gaib, atau ilmu modern sekalipun, selalu kayak pisau bermata dua. Bisa baik, bisa buruk. Betul, tergantung gimana kita mendekati dan menggunakannya. Dan satu lagi, rasa ingin tahu manusia itu loh, Kenapa dengan rasa ingin tahu? keinginan untuk ngintip apa sih yang ada di balik tirai realitas kita sehari-hari, itu kayaknya dorongan eksplorasi yang nggak akan pernah berhenti, perjalanan tanpa akhir. Wah, dalam juga yang refleksinya. Oke deh, sekian dulu obrolan mendalam kita kali ini. Semoga ada percikan wawasan baru untuk Anda renungkan ya. Atau kita sampaikan di episode selanjutnya. Coba deh tulis di kolom komentar. Iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan info atau pembahasan lainnya. Sampai jumpa!